Oke, salam semuanya. Shalom. Apa kabar hari ini? Luar biasa. Haleluya. Ya, oke, kita kembali lagi pada hari ini, hari Minggu di tanggal 19 Desember di akhir daripada tahun ini, dan kita percaya bahwa sampai hari ini Tuhan masih memelihara kita, Tuhan menjaga, Tuhan melindungi kita dari segala hal-hal yang walaupun ada begitu banyak tantangan yang kita hadapi, tapi kita percaya bahwa Tuhan ada beserta dengan kita. Amin. Haleluya. Oke, kita akan lihat satu bagian firman Tuhan dari Yakobus yang pasal yang pertama. Yakobus 1 ayat 16, 17 dan 18. Sudah semua? Kalau sudah, saya akan bacakan. Yakobus pasal 1 ayat 16, 17 dan 18. Iya. Oke, sudah? Saya akan bacakan. Saudara-saudara yang kukasihi, janganlah sesat. Setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang. Padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Atas kehendaknya sendiri ia telah menjadikan kita oleh firman kebenaran, supaya kita pada tingkat yang tertentu menjadi anak sulung di antara semua ciptaannya. Demikian jawab firman Tuhan. Yang berbahagia adalah kita yang mendengarkan firman Tuhan, yang menyimpan firman Tuhan itu di hati dan melakukannya dalam ketekunan hari lepas hari. Hari demi hari kita mengerjakan firman Tuhan, tahu firman Tuhan, dan kita mengerjakannya. Firman Allah berkata bahwa kita adalah orang-orang yang berbahagia. Nah, oke, kita perhatikan baik-baik di sini. Di sini dikatakan bahwa saudara-saudaraku yang kukasihi, janganlah sesat. Kenapa Tuhan bilang kita jangan sesat? Kalau kita perhatikan dari perikop ini, kita lihat di sini dia berkata bahwa pengujian dan pencobaan. Ayat 12. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Ayat 13. Apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata pencobaan ini datang dari Allah, sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat, dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, karena ia diseret dan dipikat olehnya. Nah, kalau kita perhatikan baik-baik, kenapa Tuhan berkata demikian? Ayat yang 15. Dan apabila keinginan itu telah dibuahi, ia melahirkan dosa, dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Kenapa Tuhan bilang jangan sesat? Kenapa Tuhan mau supaya kita memperhatikan kehidupan kita, perhatikan diri kita, perhatikan hari-hari kita, perhatikan seluruh keberadaan hidup kita. Tuhan mau supaya kita memperhatikan, kita jangan hidup seperti orang yang tidak mengenal Tuhan. Ya, Tuhan bilang jangan sesat. Ya, apalagi kita mengatakan sama Tuhan seperti yang dikatakan oleh ayat 13 tadi. Apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata pencobaan ini datang dari Allah. Allah tidak mencobai kita. Ya, di sini berkata, firman Tuhan berkata, sebab Allah tidak dapat dicobai. Ya, pencobaan itu datang dari Allah, bukan datang dari Allah, tetapi dari kita. Ya, segala keinginan kita yang membuat kita akhirnya mengalami hal-hal yang buruk. Keinginan kita akhirnya apa? Membuat kita masuk dalam jebakan setan. Nah, ini di sini dikatakan sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat, dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Perhatikan baik-baik, Allah tidak mencobai siapapun. Jadi jangan pernah berkata bahwa kita mengalami hal ini karena Tuhan. Ya, kita mengalami hal yang sulit karena Tuhan. Tidak. Tuhan tidak pernah membuat kita sulit. Yang membuat kita sulit adalah kita sendiri. Nah, oleh sebab itu kita harus sadar, benar-benar kita sadar hari-hari ini.
yang membuat kita mengalami hal-hal yang buruk itu hanya karena kita, hanya karena langkah kita yang salah, hanya karena kita mengambil keputusan kita yang tidak tepat. Makanya kita mengalami hal yang buruk. Nah, Tuhan mau supaya apa? Kita mengerti, kita memahami. Jangan sedikit-sedikit kita salahkan. Ini karena Tuhan. Kita marah sama Tuhan. Apa hak kita marah sama Tuhan? Gak punya hak kita. Ya, kita tidak punya hak untuk kita marah sama Tuhan. Oleh sebab itu, mari kita lihat, perhatikan kembali kita punya hidup. Hari-hari ini apa hidup kita sudah benar di hadapan Tuhan? Apa yang menjadi patokan kita? Firman Tuhan yang menjadi patokan kita. Kalau kita sering belajar firman Tuhan, kalau kita sering pelajari atau baca firman Tuhan, kita akan mengenal. Kita akan tahu bagaimana firman Tuhan menuntun kita. Supaya apa? Kita mengalami hal-hal yang luar biasa dalam setiap kehidupan kita. Kenapa? Tuhan sendiri yang akan memberkati kita. Tuhan sendiri yang akan membawa kita keluar dari setiap masalah dan persoalan. Ketika kita tidak ada jalan, kita tidak melihat ada jalan terbuka, Tuhan sendiri yang memberikan jalan terbuka buat kita. Oleh sebab itu, Tuhan mau supaya hari-hari ini kita kembali memperhatikan kehidupan kita, memperhatikan setiap langkah hidup kita. Apa saja yang kita katakan, apa saja yang kita lakukan, mari dengan perkataan kita bisa buat salah, dengan perkataan kita bisa membunuh orang. Oleh sebab itu, jangan pernah kita melakukan hal yang bodoh. Tuhan mau supaya kita kembali memperhatikan keberadaan hidup kita, sehingga kita berkenan di hadapan Tuhan. Nah, kalau kita perhatikan ayat 12 dikatakan, berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji. Perhatikan baik-baik, orang yang sudah tahan uji, begitu ada berbagai macam hal yang terjadi dalam kehidupan kita, goncangan yang terjadi dalam kehidupan kita, seperti hari-hari ini yang kita alami. Dan kita tidak perlu takut, kita hanya berseru kepada Tuhan, kita hanya berharap sama Tuhan, kita hanya menyerahkan semua masalah kita sama Tuhan. Ketika kita membawa setiap masalah dan persoalan kita sama Tuhan, kita percaya bahwa Tuhan sanggup membawa kita keluar dari setiap masalah dan persoalan. Oleh sebab itu, jangan mengandalkan diri sendiri, jangan mengandalkan orang lain, jangan menjadikan itu masalah dalam hidup kita. Tapi mari arahkan hati kita, serahkan setiap masalah kita dalam tangan Tuhan. Karena firman Allah berkata dalam Matius 11, marilah padaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, maka aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Tuhan akan memberikan kelegaan, Tuhan akan memberikan damai sejahtera, Tuhan akan memberikan hari depan yang penuh dengan harapan. Oleh sebab itu, Dia tahu akan setiap masalah dan persoalan kita. Hanya bagaimana kita mau bawa sama Tuhan atau kita mau pikul sendiri setiap masalah dan persoalan kita. Nah, hari-hari ini Tuhan mau supaya kita memperhatikan dengan sangat, memperhatikan dengan teliti, sangat teliti lagi, sehingga apa? Kita bawa setiap masalah, apapun masalah besar atau kecil masalah kita, mari Tuhan mau kita bawa. Marilah padaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, maka aku akan memberikan apa? Kelegaan kepadamu. Tuhan akan berikan kelegaan, Tuhan akan berikan damai sejahtera, Tuhan akan memberikan sukacita dalam setiap kehidupan kita, kalau kita mau bawa setiap masalah kita dalam tangan Tuhan. Tapi kalau kita mau pikul sendiri, aduh, bagaimana beban kita mau terlepas? Ada lagu lama dia berkata, bebanku terlepas, bebanku terlepas di bawah kaki Yesus untuk selamanya, bebanku terlepas. Nah, kalau kita bawa ke dalam tangan Tuhan, beban kita akan terlepas. Tetapi kalau kita tidak mau bawa, kita masih mau tanggung sendiri, kita masih mau pikul sendiri, ya, kita masih mau ini sendiri. Akhirnya apa? Kita mengalami hal yang buruk. Kita mengalami hal yang kita tidak pernah keluar dari setiap persoalan dan masalah yang kita hadapi. Kenapa? Kita tidak bawa dalam tangan Tuhan. Kita merasa terpuruk sendiri.
kita merasa begini dan begitu. Nah, simpel aja. Tuhan bilang mari padaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, maka Tuhan akan memberikan apa? Kelegaan kepadamu. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Oleh sebab itu, pagi hari ini Tuhan mau supaya apa? Kita memperhatikan dengan sangat. Di situ ayat 16 dikatakan apa? Saudara-saudara yang kukasihi, janganlah sesat. Ya, janganlah sesat. Kenapa Tuhan bilang kita sesat? Kenapa kita tidak mau bawa setiap persoalan kita dalam tangan Tuhan? Kita masih mau menanggung sendiri. Kita masih mau pikul setiap beban kita. Nah, Tuhan bilang jangan sesat. Mari lihat itu. Ada peluang, pakai peluang itu. Datang bawa sama Tuhan. Serahkan sama Tuhan. Ketika kita menyerahkan sama Tuhan, kita akan merasa apa? Ada kelegaan, ada damai sejahtera, ada jalan keluar. Yang tadi kita tidak melihat ada jalan keluar, Tuhan buka jalan buat kita, ya. Tuhan bikin jalan baru buat kita. Sehingga apa? Kita dapat mengalami hidup yang berkelimpahan bersama dengan Tuhan. Amin. Yakobus 1 ayat 16 tadi. Di situ di ayat 17 dikatakan setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari mana? Dari atas. Dari mana dari atas itu? Ya dari sorga. Ya, perhatikan baik-baik di sini. Setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang. Padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Tuhan tidak pernah bohong. Kenapa? Kita sudah berdoa sekian lama tapi tidak terjawab juga. Firman Tuhan berkata bahwa mungkin kita salah berdoa. Kita lihat kembali. Apa yang kita minta itu kita hanya memuaskan keinginan kita. Tidak sesuai dengan firman Tuhan. Tidak sesuai dengan yang Tuhan mau. Ini kita harus lihat kembali. Lihat kembali apa yang kita minta. Apa yang kita mau itu. Kita memaksa Tuhan harus memberkati kita. Kita memaksa Tuhan harus begini dan begitu. Kita memaksa Tuhan begini dan begitu. Oleh sebab itu hari ini di sini dikatakan setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas. Dari mana? Datangnya dari surga. Amin. Amin. Bapak Ibu semua yang di rumah, datang dari surga. Apa yang ada di surga? Sukacita, damai sejahtera, ya. Kemuliaan Tuhan yang luar biasa dan segala sesuatu yang terbaik ada di sana. Oleh sebab itu Tuhan mau supaya apa? Kita melihat itu, kita mengejar itu, ya. Nggak usah kita mengejar yang lain. Kalau kita mengejar yang lain, kita akan menjadi kecewa, ya. Kita akan kecewa karena ketika kita tidak dapat, ketika kita tidak terima, kita akan kecewa dan kita mulai menyalahkan siapa? Mulai menyalahkan Tuhan. Nah, ini tidak boleh terjadi. Tuhan gak salah. Yang salah siapa? Yang salah kita. Perhatikan kembali hidup kita. Kenapa? Ayat 16 dikatakan jangan sesat. Iya kan? Jangan sesat. Tuhan mau supaya apa? Kita sungguh-sungguh memperhatikan itu. Di sini dikatakan bahwa ayat 17 itu setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang. Padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Nah, perhatikan, Tuhan tidak bohong, ya. Janjinya pasti ya dan amin. Sekarang kita manusia yang harus menyesuaikan, ya. Kita anak Tuhan yang harus menyesuaikan. Jangan berharap bahwa kita sudah ikut Tuhan semua harus cepat, harus begini dan begitu. Gak bisa. Kita memaksa Tuhan, mengancam Tuhan. Karena apa? Kita udah ikut Tuhan, kita ancam Tuhan. Tuhan gak perlu diancam, ya. Tuhan tidak perlu digituin. Nah, kita sendiri harus menyesuaikan. Apa yang kita butuhkan? Makan, minum, sukacita, damai, sejahtera, semua Tuhan genapi dalam setiap kehidupan kita. Sehingga apa?
Tuhan dimuliakan. Tuhan dimuliakan. Tuhan ditinggikan. Amin. Nah, ini yang harus terjadi dalam setiap kehidupan kita hari lepas hari. Di sini dikatakan setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna. Berarti apa? Tuhan menyediakan yang terbaik. Tuhan tidak pernah menyediakan barang bekas buat kita. Ya. Tuhan tidak pernah menyediakan barang bekas buat kita. Tuhan memberikan sesuatu yang baik, yang terbaru. Ya kan? Selalu baru setiap hari. Ya, bukan barang kemarin, bukan makanan yang kemarin, bukan barang yang lalu, tetapi barang yang terbaik. Ya, setiap hari Tuhan kasih makan umat Israel di padang gurun dengan apa? Mana dan apa? Roti daging juga dikasih. Ya, burung puyuh dikasih setiap hari. Itu mana turun dari surga. Dan itu luar biasa. Tuhan kasih mereka makan. Ya, tanpa diolah, tanpa diambil saja baru diolah. Ya, tanpa disediakan oleh mereka, tanpa mereka bercocok tanam, tetapi Tuhan kasih makan semua. Nah, itu Tuhan yang menyediakan yang terbaik. Sekalipun tidak ada jalan, Tuhan yang memberikan jalan keluar yang terbaik. Oleh sebab itu, kita tidak perlu khawatir, kita tidak perlu takut, kita tidak perlu bingung, kita tidak perlu ragu. Tetapi Tuhan mau kita percaya sama Dia. Percayakan hidup kita sama Dia. Percayakan seluruh persoalan kita sama Dia. Dan Dia yang akan memberikan kelegaan. Dia yang akan memberikan damai sejahtera. Dia yang akan memberikan sukacita. Karena apa? Tuhan memberikan yang terbaik buat kita. Dia di sini dikatakan setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna. Berarti apa? Tuhan tidak pernah memberikan barang-barang yang bekas buat kita, makanan-makanan yang basi buat kita. Tidak. Tetapi Tuhan memberikan yang terbaik. Yang basi itu ketika umat Israel itu memberikan, Tuhan sudah bilang kepada mereka harus dihabiskan hari itu, tidak dibawa kepada hari selanjutnya, tidak disimpan pada hari selanjutnya. Akhirnya apa? Busuk semua. Karena hari itu yang didapat harus dinikmati hari itu, tidak boleh kasih tinggal pada esok hari, harus diselesaikan. Nah, ini yang Tuhan kasih buat umat Israel. Sudah dikasih makan, masih protes lagi. Sudah dikasih begini, masih menyalahkan Tuhan. Akhirnya apa? Banyak yang mati di padang gurun. Kenapa? Mereka tidak menghormati Tuhan. Mereka tidak menghargai pemberian Tuhan. Mereka tidak hargai apa yang Tuhan kerjakan buat mereka. Kenapa? Bangsa yang tegar tengkuk. Nah, ini yang terjadi. Apa kita mau seperti itu? Menjadi orang-orang yang tegar tengkuk, orang-orang yang memberontak terhadap Tuhan. Tuhan tidak mau kita menjadi orang-orang yang memberontak. Kalau kita dipanggil sebagai anak Tuhan, mari kita menjadi orang-orang yang menurut, orang-orang yang mau taat dan tunduk, takluk kepada Tuhan. Karena apa? Tuhan tahu yang terbaik buat kita. Amin. Tuhan tahu yang terbaik buat kita. Karena anugerahnya itu luar biasa, sempurna buat kita. Ya, di sini dikatakan setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya itu dari Tuhan. Ya, datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang. Padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Tidak ada kebohongan di situ. Tidak bohong. Tuhan tidak pernah bohong sama kita. Ya, Tuhan tidak pernah tukar berkat kita. Berkat kita. Apa yang kita minta pasti itu yang jadi. Oleh sebab itu, mari tetapkan hati kita, tetapkan iman kita, ya. Perbaiki setiap langkah iman kita sehingga apa? Kita melangkah bersama dengan Tuhan. Kita percaya dan kita tahu Tuhan yang sendiri akan membawa kita keluar, membawa kita pada kemenangan demi kemenangan. Ya, keluar dari setiap masalah dan persoalan, keluar dari setiap
persoalan yang kita hadapi hari-hari ini. Kenapa? Tuhan tidak akan pernah membiarkan kita. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dia tidak akan pernah membiarkan meninggalkan kita. Oleh sebab itu Tuhan mau. Bayangkan setiap bangsa Israel itu ketika mereka keluar dari tanah Mesir, apa yang terjadi? Pada siang hari Tuhan kasih mereka, Tuhan menyertai mereka dengan apa? Tiang awan. Malam hari dengan tiang api. Luar biasa. Luar biasa. Ketika mereka keluar, padang gurun itu begitu dingin kalau pada malam hari. Siang hari begitu panasnya luar biasa. Tuhan melindungi mereka. Tuhan menjaga mereka. Tuhan memberikan kehangatan buat mereka pada malam hari. Sehingga apa? Mereka aman dalam pemeliharaan Tuhan. Nah, begitu pun yang harus terjadi dengan umat Tuhan hari-hari ini. Nah, kita harus percaya. Mari kita kembali lihat apa yang salah dalam kehidupan kita. Kita minta, kita perbaiki. Ya, kita memperbaiki itu dalam kehidupan kita sehingga semua yang terbaik itu, janji Tuhan itu akan digenapi dalam setiap kehidupan kita dan kita boleh menikmatinya. Nah, kalau kita perhatikan ayat 18, atas kehendaknya sendiri ia telah menjadikan kita oleh firman kebenaran, supaya kita pada tingkat yang tertentu menjadi apa? Anak sulung di antara semua ciptaannya. Kenapa? Tuhan mau kita ada menjadi anak sulung. Nah, ini luar biasa. Kenapa? Ketika nanti Tuhan datang, kita akan diangkat menjadi anak yang sulung. Nah, harus hari-hari ini yang harus kita bekerja. Kita bekerja keras untuk apa? Untuk yang akan datang, kehidupan yang akan datang. Sehingga apa? Dari kita mempersiapkan hidup kita dengan baik dan benar di hadapan Tuhan. Ini akan menjadi. Kenapa? Tuhan akan mengangkat kita menjadi apa? Di sini menjadi anak sulung di antara semua ciptaan. Luar biasa, sangat luar biasa. Oleh sebab itu, mari hari-hari ini kita menaruh firman itu dalam hati kita. Kita menaruh setiap perkataan firman itu dalam hati kita. Dan kita minta Tuhan jadikan itu firman hidup dalam diri kita. Sehingga kita mengingatnya. Kemanapun kita melangkah pergi, dimanapun kita berada, firman Tuhan itu melekat dalam hidup kita. Sehingga kita menjadi kuat, dan kita terus menjadi kuat dalam menghadapi segala situasi. Mau sukar sesulit apapun, Tuhan memberikan kita kekuatan baru karena Dia baik. Amin. Dia baik. Nah, kalau Dia tidak baik, hal ini tidak akan pernah terjadi. Kita akan mengalami hal yang buruk dan yang buruk terjadi dalam setiap kehidupan kita. Tetapi karena Tuhan baik, makanya kita boleh menikmati segala yang terbaik. Kita boleh ada hari-hari ini, kita boleh melewati 2 tahun ini dengan luar biasa. Itu karena Tuhan baik. Bukan karena kita hebat, bukan karena kita bisa. Kita melihat begitu banyak kejadian-kejadian yang terjadi, tetapi kita masih ada sampai hari ini. Ini karena Tuhan baik sama kita. Amin. Amin. Nah, oleh sebab itu, jangan pernah kecewa. Jangan pernah marah sama Tuhan. Karena apa? Tuhan tidak pernah melakukan hal yang buruk terhadap kita. Yang membuat kondisi yang buruk dalam hidup kita adalah kita sendiri. Karena kita salah melangkah, karena kita salah mengambil keputusan, karena kita salah membuat ini dan itu, akhirnya kita menanggung akibatnya. Tuhan sudah tegur jangan ke situ, kita masih mau melangkah ke situ. Akhirnya apa? Kita tercebur dalam kondisi-kondisi yang demikian. Nah, Tuhan tidak mau hal itu terjadi dalam setiap kehidupan, tapi Tuhan mau supaya kita memperhatikan langkah hidup kita hari demi hari, sehingga apapun yang terjadi, Tuhan ada beserta dengan kita. Amin. Tuhan ada beserta dengan kita. Nah, kita perhatikan di situ ayat 18, kita lihat baik-baik di situ. Atas kehendaknya sendiri ia telah menjadikan kita oleh firman kebenaran. Amin. Tuhan telah menjadikan kita oleh firman kebenaran.
Ya, dia membentuk kita dan dia melepaskan nafasnya kepada Adam. Nah, manusia itu menjadi hidup. Nah, oleh sebab itu Tuhan menuntut satu daripada kita, memuji dan memuliakan Tuhan dengan sekuat tenaga, dengan segala kemampuan kita. Ya, kita memuliakan Tuhan, mengagungkan Tuhan, Raja di atas segala raja. Dia mau supaya apa? Kita ada dalam hadirat setiap saat, dan setiap saat. Sehingga apa? Sukacita dan damai sejahtera itu melimpah dalam setiap kehidupan kita. Nah, ini yang harus terjadi dalam setiap kehidupan kita. Oleh sebab itu di sini dikatakan bahwa kalau kita perhatikan dari pembacaan sebelumnya dari ayat 4 mulai ayat 14 itu, tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh apa? Keinginannya sendiri karena ia diseret dan dipikat olehnya. Berarti apa? Ada keinginan-keinginan kita yang terselubung, yang kita rindu ini terjadi begini dan begitu. Akhirnya apa? Tidak terjadi. Kita mulai marah sama Tuhan. Kita mulai mengomel sama Tuhan. Kita mulai maki-maki dan segala macam. Yang salah kita maki sama Tuhan. Kita marah sama Tuhan. Ya, itu tidak terjadi. Itu tidak boleh terjadi. Apalagi kita mengakui kita ini adalah anak Tuhan. Ya, jadi kalau itu terjadi berarti apa? Segera sadar dan bertobat. Ya, segera sadar dan bertobat. Kalau kita tidak bertobat, kita akan dibawa, dituntun kepada kebinasaan. Hal yang mengerikan akan terjadi dalam setiap kehidupan kita. Oleh sebab itu Tuhan mau supaya kita sadar hari-hari ini, kita sadar benar, sadar betul apa yang Tuhan mau untuk kita kerjakan dalam hidup ini. Di situ, dan apabila keinginan itu telah dibuahi, ia melahirkan dosa. Dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan apa? Maut. Perhatikan baik-baik. Dan apabila keinginan itu telah dibuahi, ia melahirkan dosa. Dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Nah, ini yang terjadi. Kenapa? Keinginan kita yang menyeret kita, yang membawa kita kepada persoalan demi persoalan, masalah demi masalah yang kita hadapi. Nah, Tuhan mau supaya kita sadar hari-hari ini, supaya kita keluar dari setiap masalah dan persoalan ini, sehingga kita boleh menikmati segala yang terbaik. Janji Tuhan itu digenapi dalam setiap kehidupan kita hari lepas hari, dan kita menikmati. Jangan kita tidak menikmati. Kalau kita tidak menikmati, yang rugi siapa? Ya kita. Hidup ini kita harus nikmati. Kalau hidup ini kita tidak nikmati, kita tinggalin buat siapa? Buat orang lain yang nikmati. Iya kan? Buat orang lain yang nikmati. Kita udah cari, udah capek, kita udah dapat segala macam, kita tumpuk, timbun. Akhirnya siapa? Tuhan alihkan, pindah kepada anak-anak Tuhan yang nikmati. Nah, berkat itu yang kita nikmati itu, ini yang harus kita kejar. Ya, jangan jatuh ke tangan orang lain. Ya, disuruh nikmati, kita nggak mau nikmati. Kita punya hanya mau mencari, menumpuk. Udah dapat banyak, kita timbun. Ketika kita timbun, barang yang kita timbun dipindah, harta yang kita timbun dipindahkan kemana? Anak Tuhan yang nikmati. Ya, dicari oleh bangsa-bangsa di dunia ini. Untuk siapa? Untuk anak Tuhan. Oleh sebab itu, kalau kita sungguh-sungguh dalam Tuhan, ya, Bapak Gembala sering berdoa begini. Harta kekayaan orang fasik yang berlimpah-limpah, yang ditumpuk-tumpuk, yang ditimbun-timbun itu dipindah alih tangankan. Dan kita akan terima itu. Ya, kita akan terima itu. Karena apa? Kita anak Tuhan. Amin. Amin. Segala kekayaan dunia kita akan nikmati. Karena apa? Kita anak Tuhan. Anak Tuhan yang benar. Orang fasik itu bukan orang fasik, dia orang Kristen. Dia orang Kristen, tapi dia tidak
percaya sama Tuhan, dia tidak mengakui kekuatan yang luar biasa daripada Tuhan. Nah itu yang dikatakan orang fasik. Dia Kristen, hanya Kristen, KTP-nya di KTP ditulis Kristen, agamanya apa? Kristen, tetapi kelakuannya, wow, jauh daripada Tuhan. Ya, perbuatannya jauh daripada Kristen. Apa itu Kristen? Murid Tuhan. Ya, murid Tuhan. Menjadi murid. Tuhan panggil kita untuk apa? Untuk menjadi murid. Nah, ketika kita sudah jadi murid, kita terus belajar dan belajar. Kita tahu kebenaran firman Tuhan. Jadi firman Tuhan ini yang akan menuntun kita supaya apa? Kita mengalami segala hal yang terbaik. Bukan tidak ada masalah. Pasti kita semua punya masalah. Tetapi kita melihat dengan cara yang bagaimana. Kita mengandalkan siapa dalam hal ini. Kita mau pikul sendiri atau kita mau serahkan setiap masalah kita sama Tuhan. Kalau kita mau andalkan Tuhan, kita adalah orang-orang yang sangat berbahagia. Nah, Tuhan mau itu terjadi dalam setiap kehidupan kita. Tuhan mau ini yang harus kita kerjakan hari-hari ini. Karena apa? Waktunya sudah sangat dekat. Di situ dikatakan ayat 18 tuh, atas kehendaknya sendiri ia telah menjadikan kita oleh firman kebenaran, supaya kita pada tingkat yang tertentu menjadi anak sulung di antara segala ciptaannya. Ya, pada level tertentu ini kita menjadi anak sulung. Berarti apa? Tuhan mau kita ada di sana. Dan harus kerja keras dari sekarang. Ya, kerja keras sesuai dengan apa? Firman Tuhan, tuntunan firman Tuhan. Kita tidak bisa keluar dari jalur ini. Kita punya buku pedoman yang harus, kita punya buku petunjuk yang harus kita lakukan setiap hari. Kita harus baca, kita pahami benar. Kalau seorang pilot, dia bukan dihafal, tidak, tetapi dia harus buka buku. Dia harus buka buku dan dia lihat, dan perintah dalam buku ini harus dia kerjakan. Kalau dia tidak kerjakan, apa yang terjadi? Bakalan meleset. Kalau meleset, banyak orang dalam pesawat itu akan mengalami hal yang buruk. Dan ini tidak boleh terjadi. Protokolnya jelas. Dia harus, buku manualnya harus tetap ada di samping dia. Dia harus ambil dan dia harus lihat. Kalau kejadian begini, harus begini dan begini dan begitu. Nah, ini kita punya buku manual yang Tuhan sudah berikan, sehingga kita tahu jalan yang tepat. Amin. Kita tahu arah yang tepat, kemana kita melangkah. Tujuan yang tepat kita tahu. Jadi kita tidak salah tujuan. Ya, tujuannya tepat. Ada yang salah naik ke kereta, ada yang salah naik pesawat, tiba-tiba dia nyampe ke kota yang lain. Akhirnya dia rugi berkali-kali lipat. Ya, tujuannya tidak jelas. Dia harus kembali lagi. Ya, biayanya berapa kali lipat yang harus dia tanggung. Nah, ini tidak boleh terjadi. Kalau kita anak Tuhan, berarti kita perhatikan dengan benar. Oh, ini yang harus kita kerjakan. Oh, ini yang harus kita lakukan. Nah, di sini benar dikatakan supaya kita pada tingkat yang tertentu menjadi anak sulung di antara semua ciptaannya. Nah, Tuhan mau kita sampai pada tingkat ini. Berarti apa? Kita di surga sebagai apa? Anak sulung. Amin. Nah, kita menjadi anak yang sulung. Karena begitu kita percaya sama Tuhan. Kita mengandalkan Tuhan dalam segala hal. Nah, Tuhan mau kita ada di level ini. Ya, bukan kita menjadi orang yang ada di belakang, jauh di belakang, tidak. Tetapi kita ada duduk bersama dengan Tuhan. Di mana Tuhan berada, kita berada di situ. Dan kita boleh menikmati segala yang terbaik. Janji Tuhan digenapi dalam setiap kehidupan kita hari lepas hari.
Nah, Tuhan rindu ini terjadi. Jadi kita tidak perlu takut menghadapi hari-hari ini, tetapi Tuhan mau kita percaya sama Tuhan. Mari datang bawa setiap masalah dan persoalan kita ke dalam tangan Tuhan. Bawa apapun masalah saudara, mari serahkan sama Tuhan. Perbaiki kembali iman kita, perbaiki kembali. Kalau iman kita udah morat-marit hari-hari ini, iman kita udah nggak karu-karuan lagi, mari kita perbaiki kembali. Ya, menata ulang kembali iman kita sehingga kita melangkah dengan pasti bersama dengan Tuhan, dan kemenangan demi kemenangan pasti kita raih. Amin. Oleh sebab itu, mari Bapak Ibu ambil waktu beberapa saat kita dengan Tuhan. Mari tutup Alkitab kita mau berdoa dan kita ambil waktu beberapa saat dengan Tuhan. Kita bawa, kalau ada hal-hal yang perlu kita bereskan di hadapan Tuhan, iman kita yang sudah mulai hari-hari ini kita mulai menjauh daripada Tuhan, mari kembali kita datang sama Tuhan, minta ampun di hadapan Tuhan. Kalau ada hal-hal yang kita kerjakan yang salah di hadapan Tuhan, mari kita datang bertobat dan sungguh-sungguh datang kepada Tuhan sehingga kita dipulihkan. Kita benar-benar dipulihkan Tuhan, karena Tuhan mau kita menjadi anak-anak yang sulung. Oleh sebab itu, kenapa Tuhan mau supaya kita menjadi anak-anak sulung di antara semua ciptaannya. Oleh sebab itu, jangan pernah takut, jangan pernah bimbang dan ragu, tapi percaya sama Tuhan. Mari Bapak Ibu ambil waktu beberapa saat dengan Tuhan, kita berdoa dengan Tuhan. Haleluya. Bapak, terima kasih Engkau melihat kami, Engkau mengenal kami satu persatu Tuhan. Secara pribadi Engkau mengenal kami, lawat kami, jamah kami, nyatakan kuasa-Mu, nyatakan kemuliaan-Mu dalam setiap kami, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih, hamba telah selesai berbicara, tapi Engkau terus berbicara dalam hati kami. Engkau meneguhkan kami, Engkau menguatkan kami Tuhan, sehingga kami bawa setiap masalah kami dalam tangan-Mu Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, kami percaya Roh Allah bekerja dengan hebat, Roh Allah bekerja dengan dahsyat, Roh Allah bekerja dengan luar biasa. Haleluya. Glory bagi-Mu Tuhan Yesus, glory bagi-Mu Bapa. Haleluya. Oh, haleluya. Mari Bapak Ibu ambil waktu beberapa saat dengan Tuhan, berdoa dengan Tuhan. Kita bereskan hidup kita dengan Tuhan. Kita mempersiapkan hidup kita untuk berkenan di hadapan Tuhan. Haleluya. Oh, haleluya. Haleluya. Sebab Tuhan baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Sebab Tuhan baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Oh haleluya. Sebab Tuhan baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Syukur bagi haleluya. Yang kuasa menjadikan segalanya. Haleluya. Ajaib perkasa yang diperbuatnya di hadapan segala bangsa. Sebab Tuhan
katakan sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Oh haleluya. Sebab Tuhan baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bahwasanya untuk selamanya. Bahwasanya untuk selamanya. Bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Oh haleluya, haleluya. Glory bagimu, sebab Engkau Allah yang ajaib, Kau Allah yang hebat, Kau Allah yang dahsyat, Kau Allah yang baik bagi kami. Haleluya, haleluya. Glory bagimu. Oh haleluya. Oh mulialah Engkau, mulialah namamu. Kami menyembah Engkau dalam roh dan kebenaran, dalam kasih, dalam anugerah-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Bapa Maha Baik, kami bersyukur buat anugerah dan kasih setiamu. Engkau Allah yang hebat, Engkau Allah yang dahsyat, Engkau Allah yang luar biasa. Engkau telah memulihkan kami, Engkau telah pulihkan kami, Engkau telah sembuhkan kami, Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau telah menata kembali iman-iman kami, Tuhan. Engkau telah membuat iman kami kuat di dalam Engkau, Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus, Tuhan. Berkati kami semua, Tuhan. Hamba telah selesai berbicara, tapi Engkau terus berbicara dalam kami, Tuhan. Engkau berikan kekuatan baru, Engkau berikan semangat baru, Engkau bakar hati kami, membuat roh kami terus menyala-nyala di dalam Engkau, Yesus Kristus, Tuhan. Sebab pemberian yang baik, setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang, padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran, Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus, Tuhan. Terima kasih, kami kembalikan segala pujian, kami kembalikan segala hormat, kami kembalikan segala kemuliaan. Berkati umat-Mu dimanapun berada, lawatan Tuhan terjadi atas mereka, kuasa-Mu mengalir atas mereka. Engkau berikan kekuatan baru, semangat baru hari-hari ini, Tuhan, yang mengalami berbagai macam masalah dan persoalan. Engkau telah pulihkan mereka, Tuhan, di dalam nama Yesus. Engkau berikan jalan keluar yang terbaik dalam setiap kehidupan mereka hari lepas hari. Di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan, kami mengucap syukur dan kami berdoa. Haleluya, haleluya. Percaya katakan amin. Salam semuanya. Haleluya. Oke, kita akan memberikan persembahan. Mari Bapak Ibu semua boleh mempersiapkan persembahan. Kita mau angkat ke hadapan Tuhan dan kita mau berdoa. Haleluya. Haleluya, haleluya. Oke. Bapak Ibu sudah? Yang di rumah sudah? Oke. Ya, kita mau angkat setiap persembahan kita di hadapan Tuhan. Bapa Maha Baik, kami bersyukur buat anugerah dan kasih setia-Mu. Kami bawa setiap persembahan kami, baik itu perpuluhan, baik itu persembahan istimewa, baik itu kolekte, dan setiap persembahan-persembahan yang lain pun kami serahkan dalam tangan kasih-Mu. Mari Bapak berkati, Bapak kuduskan, Bapak tahirkan, biarlah kami boleh pakai persembahan ini bagi kemuliaan-Mu di tempat ini. Dan Bapak berkati kembali dengan luar biasa, 30, 60, bahkan 100 kali ganda dalam setiap kehidupan kami. Hari lepas hari, apa saja yang kami kerjakan Engkau buat jadi
menjadi berhasil dan untung besar dalam segala hal di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur dan kami berdoa. Haleluya, haleluya. Yang percaya katakan amin. Oke, ada pengumuman yang berulang tahun? Oke. Ya. Ada? Minggu ini nggak ada? Nggak ada. Oke, kalau nggak ada, Bapak Ibu boleh persiapkan setiap persembahan akhir tahun, ya. Jadi memberikan yang terbaik bagi Tuhan, dan kita lihat bahwa pemeliharaan Tuhan yang begitu ajaib. Walaupun kita hari-hari ini masih ibadah di rumah, tapi kita percaya bahwa Tuhan ada beserta dengan kami. Tuhan memimpin dan menuntun setiap langkah hidup kita hari lepas hari. Oleh sebab itu mari kita bersyukur bahwa sepanjang tahun ini kita bisa melewati dengan luar biasa. Amin. Nah, oleh sebab itu mari kita persiapkan sesuatu yang terbaik kita berikan buat Tuhan. Haleluya. Oke. Oke. Ada berita duka dari Bapak Arifin, punya mama meninggal jam berapa? Tadi malam jam 11 lewat. Di mana sekarang? Rumah duka Jelambar, ya. Jadi ada Bapak Ibu, saudara semua yang mau datang layak boleh, ya. Kita datang ke sana untuk memberikan kekuatan kepada Bapak Arifin dan juga Cielen yang ada di sana, ya, dan keluarga. Oke, ada lagi? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada, mari kita sama-sama bangkit berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah kita. Haleluya. Bapa mau baik dan bersyukur buat anugerah dan kasih setiamu. Engkau Allah yang hebat, dahsyat dan luar biasa Tuhan. Kami serahkan semua dalam tangan kasih-Mu. Engkau telah memberkati kami dengan luar biasa Tuhan. Engkau telah memimpin kami dalam ibadah ini dari awal, pertengahan hingga pada saat ini. Biarlah boleh jadi dalam satu nama, yaitu nama Yesus Kristus Tuhan. Mari Tuhan ambil alih. Bapa, nyatakan kuasa dan kemuliaan. Berkati umat-Mu dimanapun berada. Lawatan Tuhan terjadi atas mereka. Kuasa-Mu mengalir dalam setiap mereka Tuhan. Mari Engkau memberkati setiap usaha mereka, pekerjaan mereka, bisnis mereka, apa saja yang dikerjakan Engkau buat jadi berhasil dan untung besar dalam segala hal. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami kembalikan segala pujian, kami kembalikan segala hormat, kami kembalikan segala kemuliaan hanya bagi Engkau Yesus Tuhan yang layak dipuji dan disembah. Di dalam nama Yesus kami juga berdoa buat Bu Arifin yang punya mamanya kemarin dipanggil kembali oleh Tuhan. Kami serahkan dalam tangan. Mari Tuhan ambil alih. Engkau hiburkan keluarga satu dengan yang lain Tuhan. Engkau kuatkan mereka. Engkau teguhkan iman mereka Tuhan. Di dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Kami serahkan mereka semua dalam tangan kasih-Mu. Bapa, berkati mereka di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Terpuji-pujilah Engkau Allah yang kekal, tiada terukur besar kasih setia-Mu. Engkau hebat, Engkau dahsyat, Engkau luar biasa. Kami bangga memiliki Allah yang seperti Engkau di dalam nama Yesus Tuhan. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara ini. Kami serahkan dalam tangan kasih-Mu. Mari Tuhan berkati pemimpin-pemimpin kami dalam bangsa ini Tuhan. Kami serahkan mereka semua dalam tangan kasih-Mu dengan hikmat, urapan, kuasa, wibawa dan otoritas yang daripada Tuhan mengalir melimpah dalam setiap mereka, sehingga mereka memimpin bangsa ini dalam takut akan Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, keputusan-keputusan yang mereka ambil yang terbaik untuk bangsa ini Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan semua dalam tangan kasih-Mu. Roh Kudus bekerja dengan hebat, Roh Kudus bekerja dengan dahsyat, Roh Kudus bekerja dengan luar biasa di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau memberkati kami dengan luar biasa juga Tuhan di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih, kami kembalikan segala pujian dan hormat syukur
syukur dan kemuliaan hanya bagi Engkau, Yesus Kristus Tuhan. Engkau layak dipuji, disembah, ditinggi, diagungkan, dan dimuliakan. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Mari kita angkat kedua tangan kita, arahkan hati kita ke sorga, dan kita mau terima berkat Tuhan. Dan biarlah rahmat Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih Allah yang sempurna, dan dalam persekutuan bersama dengan Engkau Roh Kudus yang memimpin kami hari ini, tiap-tiap hari sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang menjemput kami dalam awan kemuliaan dan mengubah tubuh kami menjadi tubuh kemuliaan. Kami akan ada bersama-sama dengan Engkau dalam kemuliaan-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami mengucap syukur dan kami berdoa. Haleluya, haleluya. Percaya katakan amin. Salam semuanya. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Happy Sunday. Haleluya. Bless you.